Sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya untuk membuat broadcast secara langsung dan mengundang teman-teman kita untuk bergabung dalam streaming yang kita buat. Caranya, pilih create a broadcast, kemudian pilih new broadcast, lalu klik platform yang akan kita koneksikan atau akan kita sambungkan, di mana kita akan melakukan live streaming. Lalu ketik judul, bagian deskripsi ini bisa diisi, bisa juga tidak. Kemudian di bagian privacy kita bisa setting, misalkan karena ini kita hanya mencoba, kita bisa setting unlisted, artinya tidak akan jadi hanya orang-orang yang kita invite yang bisa melihat streaming kita. Kemudian langsung kita klik create broadcast. Lalu kita bisa langsung masuk ke halaman broadcast. Nanti ada pilihan untuk mengaktifkan mikrofon dan juga untuk mengaktifkan kamera. Pada bagian ini kita klik saja allow. Lalu kita ketikkan nama. Jika kita ingin bertindak sebagai host, bagian ini bisa kita mute dan kameranya pun bisa dimatikan. Lalu pilih studio. Lalu bagaimana caranya kita mengundang orang lain untuk bergabung di chat kita? Caranya kita bisa mengkopikan link ini. Link ini kita copy, lalu kita kirim ke orang yang akan kita ajak untuk melakukan streaming. Setelah kita membagikan link, kita tunggu orang lain untuk bergabung dalam studio StreamYard yang kita buat. Platform StreamYard ini lebih kompatibel dibuka di browser Chrome. Jadi ketika kita membukanya dengan browser lain, biasanya akan ada pilihan Open in Chrome. Nah, ketika sudah ada yang bergabung dengan kita, maka akan tampil di layar seperti ini. Lalu, bagaimana supaya orang-orang ini bisa tampil di layar studio? Kita harus mengklik Add Stream. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Add Stream-nya. Kalau kita klik di sini ada dua pengguna yang tampil. Nah, kemudian kalau kita misalkan dalam sebuah program ini bisa kita rename. Misalkan kita ganti namanya menjadi host. Lalu apa tugas dari host ini? Host ini bertugas untuk menampilkan apa yang disajikan oleh pemateri. Misalnya, pemateri ingin melakukan share screen. Setelah kita berada di ruang studio seperti ini, apa yang harus kita lengkapi supaya broadcast kita lebih menarik? Biasanya yang harus kita lengkapi adalah yang pertama ada banner. Banner ini biasanya bisa kita isi dengan nama pemateri, misalnya begitu kalau kita dalam sebuah seminar atau sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Ini bisa diisi dengan pemateri. Misalkan saya ketik nama saya sendiri di sini. Kenapa kita menggunakan banner? Karena banner ini, nah kalau kita tampilkan tulisannya jelas lebih besar daripada nama yang diketik sendiri oleh pemateri tersebut. Untuk memvariasikan banner ini, kita juga bisa membuat scroll across button atau ticker. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk menampilkan materi
supaya tampil selama broadcast berlangsung. Kita tinggal centang di bagian scroll ini, kemudian add banner. Kalau mau kita tampilkan, kita tinggal klik show. Nah, jadi dia akan tampil seperti ini. Bisa diperhatikan dua bagian yang menyala ini berarti sama-sama aktif. Jika kita membuat satu lagi, misalkan nama pemateri yang lainnya, bisa kita tulis, bisa kita tambahkan juga. Kemudian kalau ini kita tampilkan, nah otomatis yang ini akan terganti. Jadi banner yang berbentuk ticker ini bisa terus tampil, tapi kalau banner yang statis seperti ini, dia hanya tampil satu dan kita bisa mengklik gantian sesuai dengan pemateri yang tampil pada saat itu. Selain itu, yang perlu kita perhatikan lagi adalah jika pemateri mengajukan share screen seperti ini, kita harus memberikan izin. Kita coba saja share screen, dipilih share screen-nya, tinggal centang share audionya, kemudian klik share. Nah, seperti ini. Karena ini dirancang dari host, maka share screen-nya otomatis akan tampil sendiri. Tapi kalau dari pemateri, kita harus meng-add screen-nya ke layar. Ada beberapa tampilan di sini yang bisa kita coba. Ini adalah tampilan single. Kalau single hanya salah satu orang saja yang bisa kita tampilkan. Kemudian jika ada dua orang atau dua orang, kita bisa tampilkan ini. Ada juga pilihan ini. Kemudian ada juga tampilan orang dan layar yang di share screen, atau hanya tampilan dari materi yang kita share. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti bisa dieksplor lagi mana yang lebih tepat pada saat kita menyajikan tampilan itu. Untuk host sendiri biasanya lebih memilih untuk memute mic-nya supaya tidak berbaur dengan pemateri. Jika pada saat live terjadi sesuatu atau yang lain, host bisa melakukan komunikasi pada pemateri via private chat. Nah, di sebelah ini, misalkan, tolong. Jadi private chat ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tergabung dalam studio chat kita ini. Maksimal yang bisa bergabung di layar ini adalah 6 peserta termasuk share screen ini. Jadi kalau misalkan sudah ada 5 orang, kemudian ada salah satu yang share screen, kemudian ada lagi yang ingin masuk, itu tidak bisa karena layar ini hanya tersedia untuk 6 orang, 6 screen saja yang tersedia. Kemudian untuk membuat broadcast ini lebih menarik lagi, kita bisa menambahkan brand. Brand ini ada default bawaan dari StreamYard. Nanti warnanya bisa kita sesuaikan, bisa kita ganti seperti ini. Caranya tinggal diklik saja, kemudian dipilih warna yang sesuai. Kemudian kita bisa pilih pilihan default atau ada juga pilihan bubble. Nah, seperti ini. Sesuaikan saja dengan keperluan kita. Kemudian logo StreamYard ini untuk versi Grandstand tidak bisa dihilangkan ya, dan untuk menambahkan logo yang baru lagi, kita harus mengupgrade ke versi premium. Tapi kalau untuk video klip seperti ini, nah ini bisa kita gunakan, dan kita juga bisa menggunakan video klip dari tempat lain. Caranya tinggal di add saja, lalu cari. Biasanya yang kita cari ini adalah video opening untuk kegiatan kita. Misalkan di sini kita bisa menggunakan salah satu video ini sebagai contoh, kita pakai saja. Ini adalah salah satu contohnya saja. Jadi kita bisa menambahkan video untuk opening selain countdown yang sudah tersedia di bawaan dari StreamYard ini. Lalu untuk background ini bisa ditampilkan, bisa juga tidak.
Oke, kita bisa mencoba. Jika video ini ingin ditampilkan, tinggal kita klik show. Kita coba dulu ya sebelum live, kita cek. Berarti video sudah tampil, kita sembunyikan lagi. Jika kita ingin langsung go live, jadi setelah semua persiapan di sini selesai, bannernya sudah siap, kemudian kita sudah berkomunikasi dengan pemateri bahwa private chat ini bisa digunakan dan lain sebagainya. Kemudian brandnya juga udah kita siapkan. Untuk memulai streaming, kita bisa langsung mengklik go live. Go live. Jadi sebelum kita ready, kita ada tulisan seperti ini. Nah, kita bisa langsung klik go live di sini. Biasanya sebelum kita live, benar-benar live, sebelum kita go live, kita persiapkan dulu apa yang akan kita tampilkan sebelum pemateri memulai materinya. Bisa countdown seperti ini atau bisa video seperti ini. Sekarang kita coba dengan video countdown saja. Jadi setelah kita klik go live, kita harus mengklik ini supaya bisa segera kita tampilkan. Caranya klik go live, langsung show countdown. Nah, untuk melihat tampilan ini di YouTube, kita bisa klik di sini di bagian profil ini, lalu kita pilih view on YouTube. Pada saat kita menjadi host, pada saat kita menjadi host, lebih baik tampilan ini di-mute saja supaya suaranya tidak tertumpuk di studio yang kita lakukan. Jadi dengan countdown ini pemateri ada persiapan sebelum benar-benar tampil. Oke, jadi sembari kita membuka di sini, kita juga bisa mengecek di tampilan ini. Nah, ini ada yang bertumpuk, harus kita perhatikan kalau jadi host jangan sampai tulisan-tulisan seperti ini muncul semua. Jadi harus kita atur atau kita sesuaikan mana yang harus kita tampilkan dan mana yang cukup kita tidak tampilkan. Misalkan seperti ini, kalau misalkan materi yang ditampilkan, orang ini bisa di-remove atau bisa juga ditampilkan dua-duanya, orang dan materi, seperti ini. Jadi kita bisa pilih, sesuaikan saja tampilannya dengan yang kita perlukan seperti apa. Nah, jika sudah selesai, jadi sudah selesai kegiatannya, lalu kita bisa mengklik end broadcast. Begitu kita klik end broadcast, ada pilihan seperti ini di sini. Nanti di YouTube juga dia akan berhenti. Kita klik end broadcast, maka streamingnya selesai. Begitu kita mengklik end broadcast, streamingnya selesai. Biasanya ada di sini ada pilihan untuk review dari streaming ini, kita pilih good saja. Kemudian di sini kita isi nice, kita send feedback, kita close. Bisa diputar di YouTube kita. Begitu selesai merekam, karena tadi kita men-setting tampilan dari live streaming ini unlisted, artinya tidak bisa dilihat langsung kecuali orang yang punya link. Untuk melihat hasil video yang kita rekam tadi, kita bisa melihat di video kita yang nanti akan diarahkan ke kreator YouTube. Kita pilih saja konten, nah nanti ada pilihan upload dan live. Nah, ini kita sudah punya percobaan tadi ya, beberapa yang kita coba. Ini sudah ada. Ini tadi yang sempat pernah kita buat di StreamYard untuk jadwalkan streamnya. Kemudian ada juga yang ini yang sudah replay live streaming, artinya ini sudah selesai streamingnya, bisa kita buka. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih, selamat mencoba.